berbagai pihak, yaitu dari Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Suhartoyo SHMH, Ketua Komnas HAM RI Ibu Anis Hidayah SHMH, Wakil Menteri Hukum RI Profesor Dr. Edward O.S. Hairaj, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Veronica Tan, Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Syahlan SHMH. Dari mitra media terwakili oleh Bapak Randi Tampubolon, Direktur Utama Nusantara TV. Dari organisasi lawyer internasional terwakili oleh Mr. T.L. Yap Tiong Yang, President of Law Asia, Vice Chairman BRI Komite Law Asia, Mr. Sang Chong Chong, Presiden The Law Society of Singapore Lisa Sam, Presiden of Malaysian Bar Datuk Muhammad Efri. Dari mitra PKPA terwakili oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Dr. Widodo Muktio MIKOM, Dekan FHUI Al-Azhar Dr. Fakih Fuad SHMH, Rektor Binus University Dr. Nelly Eskom MMCSCA, Rektor Universitas Kristen Indonesia Profesor Dr. Daniswara Kaharjono SHMH MBA, Rektor Udara Jaya Irjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Andas Bambang Karsono SHMM PhD D.Kren. Dari organisasi terwakili oleh DPC Peradi Jakarta Barat dan selaku PBH Peradi Pusat, DPC Peradi Jakarta Timur, DPC Peradi Manado, DPC Ikadin Bekasi, dan DPC Ikadin Jakarta Selatan. Keseluruhannya berjumlah 21 video. Sama persis dengan tanggal ulang tahun kita Peradi hari ini. Atas keberhasilan memperoleh video-video ucapan tersebut, saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Jutek Bongso, Bapak Herman Syadulaini, Ibu Sri Miguna, Bang Johannes Sayatapi, Kak Rilen Patiasina, Krisman Damanik, Zahra Kamila, dan Ilian Deta Artasari atas bantuan dan effortnya luar biasa untuk dapat memperoleh video-video ini. Adapun video-video tersebut akan ditayangkan setelah ini, Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada hari ini Peradi berusia 21 tahun, merupakan usia yang memasuki dewasa. Maka besar harapan Peradi akan semakin matang, semakin kokoh, dan semakin berjaya. Dan di ulang tahun Peradi yang ke-21 tahun ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih memperkuat soliditas, mempererat solidaritas, dan tetap terus semangat dalam meningkatkan kualitas profesi advokat di Indonesia demi penegakan hukum yang berkeadilan. Single bar is a must. Jayalah selalu Peradi. Akhir kata, mewakili seluruh panitia yang bertugas, apabila dalam penyambutan, pelaksanaan, maupun penyajian ada kekurangan, ataupun ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon kami dimaafkan. Mari bersama kita nikmati acara ini dengan suasana guyup, penuh kebahagiaan dan kehangatan. Sebagai penutup, saya ingin sedikit berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya menutup laporan dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amsyad Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Pejabat baik dalam negeri dan pergaulan internasional Peradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Peradi ke-21. Semoga ulang tahun yang ke-21 ini Peradi semakin jaya, semakin sukses, khususnya dalam memberikan bantuan hukum, memberikan advokasi kepada para pencari keadilan, selalu menjaga integritas, menjaga kompetensi, dan kemudian selalu menjaga marwah Peradi, khususnya berkenaan dengan Officium Nobile. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat khususnya kepada advokat, calon advokat,
selalu menjaga integritas, kompetensi, dan selalu memberikan perlindungan kepada para justisiables. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Idiadi mengucapkan Dirgahayu ke-21 Perhimpunan Advokat Indonesia 21 Desember 2025. 21 tahun Peradi hadir menguatkan penegakan hukum di negeri ini. Semoga Peradi terus bertumbuh menjadi rumah besar para advokat yang berintegritas, menjunjung tinggi keadilan, dan setia mengabdi bagi kepentingan masyarakat serta bangsa Indonesia, dan senantiasa menjadi bulan penegakan hukum serta terus berkontribusi nyata dalam menjaga supremasi hukum. Teruslah mengabdi untuk hukum yang berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu Peradi ke-21 tahun pada 21 Desember 2025. Semoga selalu terdepan dalam membantu tegaknya hukum yang berkeadilan dan semakin jaya. Peradi merupakan organisasi para advokat yang berhimpun untuk melakukan upaya penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan waktu, kiprahnya terus memberikan catatan terbaik dalam perjalanan mewujudkan keadilan di Indonesia. Kini usianya sudah 21 tahun. Di 21 Desember ini saya menyampaikan selamat ulang tahun bagi Peradi. Maju jadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan masyarakat yang digambarkan dan dicita-citakan, terutama melindungi rakyat kecil dari berbagai upaya yang mengambil hak-hak mereka dan hak-hak keadilan mereka. Salam untuk semuanya. Umur 21. Tanggal 21. Saya Isdaya, Komnas HAM Republik Indonesia, menyampaikan Umur 21 tahun. pada Peradi pada tanggal 21 Desember. Apresiasi yang besar kami sampaikan atas kontribusi yang sudah diberikan oleh Peradi selama 21 tahun untuk mendorong penguatan penegakan hukum yang manusiawi. Mudah-mudahan ke depan Peradi makin kokoh dalam memberikan pembelaan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sadar Sarjana Hukum Magister Hukum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Perhimpunan Advokat Indonesia yang ke-21 tanggal 21 Desember tahun 2025. Semoga di usia ke-21 ini makin memantapkan dalam langkah penegakan hukum bersama-sama penegak hukum lainnya yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan keadilan. Demikian Dirgahayu Perhimpunan Advokat Indonesia. Salam Peradi, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan sayangi, seluruh pengurus Peradi yang ada di tempat ini. Saya melihat ada Pak Sekjen, Pak Herman Tulami, ada Pak Dwi Ketua Harian, ada Pak Bendung, Pak Yana Wangsa, ada Ketua Dewan Kehormatan Pak Dardang, ada Ketua Omwas, Komisi Pengawas. Kalau Pak Omwas sudah hadir, sudah aman kita ini sekarang ini. Pak Komjen Saud Usman, ada juga Pak Wakil Ketua Umum Pak Sutrisno, ada penasehat nih, ada juga Pak Jaswin, ada Prof Firman, ada Wakil Ketua Umum di sana Pak Acil Suyanto. Terima kasih Pak Acil datang jauh-jauh dari Jogja. Ada juga Fahri Fai, Ketua PBH, ada juga Ketua Ikadin juga,
Dan yang ketua DKD-nya di sana nih, Pak. Ketua DKD saya. Ada Ibu Sri, Wakil Ketua Umum, ada Riri, ya, ada kakak kita yang super hebat ini karya, ada Wali Ketum Pak FPC Kombing, ada teman-teman dari yang lawyers community ini, ya, terima kasih. Ada Bondol Tubing, wah spesialis nih. Ya, tepuk tangan dulu Pak Bondol nih. Ada Evi, ada Tobing, Romi Tobing, wah, satu liter lewat tadi saya bisa dicatat di Armain, ya. Dan Armain, wah semua ini saya harus semua lagi ada. Ada Prof Nicholas lagi nih, ada Joe Tobing, ada Harlem, wah semua lah ya. Saya nggak usah satu-satu ya. Pokoknya semua yang saya banggakan dan saya hormati. Hari ini kita beruntung Tuhan memberkati kita karena kita bisa melewati masa 21 tahun hingga kita hari ini berulang tahun yang ke-21. Kalau di dalam permainan catur, kartu itu sama dengan blackjack. 21 equal dengan 11 gitu ya. 10 1 gitu kan. 11 sama di atasnya yang besarnya 21. Itu saya nggak ada lawan kalau 21. Yang nggak ada bisa lawan itu. Kartu apapun kalah sama dia. Jadi luar biasa ini berani hari ini. Teman-teman semuanya, kalau kita berulang tahun, pasti kita senang. Senang kenapa? Kita bersyukur pada Tuhan, kita diberikan waktu bisa melewati hari demi hari dalam keadaan apapun, tapi artinya kita bisa lewati. Dan sekarang kita kalau ibarat tubuh manusia, kita dalam sehat-sehatnya sekarang ini, ya, full confident, semua hati kita sejahtera. Walaupun acara ulang tahun ini dibuat dengan penuh kemewahan yang sederhana, luar biasa ya, penuh kemewahan yang sederhana. Kenapa saya katakan kemewahan yang sederhana? Hati kita berbunga-bunga semua, penuh kemewahan. Wajah-wajahnya penuh kemewahan, ya? Penuh kemewahan semua saya lihat ini. Satu dua waktu saya masuk, gak ada yang murung. Semuanya berbinar-binar, bagaikan dapat lotre, triliun-triliun gitu ya. Itu sebabnya saya katakan hari ini kita merayakan yang penuh kemewahan. Kenapa saya bilang sederhana? Kita hanya berkumpul dengan hanya ada buah, air putih, dan mungkin nanti makan siang, itu saja. Nggak ada yang lain-lain. Oh, ada door prize. Jadi teman-teman semuanya, ternyata merayakan sesuatu yang kita senangi tidak harus dengan mewah-mewah yang begitu-begitu ya, pakai kembang api dan sebagainya. Hati kita yang membuat kita betul-betul mewah dan berbahagia. Kembali kepada ulang tahun. Kalau kita berulang tahun, saya selalu melakukan kontemplasi. Setiap saya ulang tahun, saya pergi di kamar saya, 1-2 jam saya duduk, berdoa, dan saya kontemplasi, mengingat ketika saya lahir, dan perjalanan saya ketika lahir, sampai saya sampai di detik ini. Demikian juga kita sekarang, kita harus melakukan kontemplasi kepada diri kita. Kita ingat dan bayangkan bagaimana Pradi ini berdiri 21 tahun yang lalu, dan bagaimana sampai kita bisa lalui itu hingga kita berada di tempat ini sekarang ini. Terus terang saya mengatakan, kalau bicara grafik ekonominya,
grafik kita ini naik terus, tidak pernah sekalipun turun. Walaupun gelombang persoalannya itu selalu naik turun. Jadi ada grafik gini, terus kalau dilihat grafiknya gelombangnya begini-begini, tapi itu pun gelombang itu naik turun, kita tetap menuju ke puncak. Jadi tidak pernah gelombang-gelombang yang menjadi persoalan kita itu membuat Pradi itu turun dalam segala hal, baik kualitas maupun pencapaian-pencapaian administratif, organisasi dan struktur dan sebagainya. Tidak pernah negatif oleh turunnya kualitas kita meskipun persoalan-persoalan itu terjadi. Karena memang tidak mungkin selama kita hidup dan berjalan, persoalan selalu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan itu dan selalu berpikir positif ke depan. Jadi itulah boleh dikatakan kesimpulan saya. Tadi malam juga saya berkontemplasi tentang Pradi ini. Saya berdoa apa yang sudah Tuhan berikan kepada Pradi dan apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Jadi kita hanya tidak boleh menuntut saja kalau supaya Tuhan memberikan kepada kita, tapi apa yang sudah kita bisa berikan kepada masyarakat. Tentu saya akan evaluasi semuanya. Sejauh mana tanggung jawab kita ketika membuat organisasi. Satu hal yang ingin selalu saya pastikan kepada teman-teman, ingatlah, organisasi ini didirikan bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa cita-cita. Banyak organisasi yang berdiri hanya untuk kepentingan pribadi dan kepuasan pribadi pengurusnya. Tapi kita punya cita-cita. Kalau partai namanya ideologi, kalau negara juga ada ideologi, organisasi Pradi juga punya cita-cita, ada ideologinya. Tetapi yang tujuan utama itu adalah sama dengan apa yang disebutkan di dalam pembukaan daripada daripada undang-undang advokasi. Cita-cita kita dan tujuan kita adalah untuk memastikan. Pertama saya ulangi, tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia demi tercapainya kepastian berjalannya hukum demi kepentingan pencari keadilan, justice. Saya ulangi bahwa tujuan dan cita-cita kita adalah meningkatkan kualitas advokat Indonesia untuk tercapainya suatu berjalannya hukum, kepastian berjalannya hukum dengan baik dan pasti, dan demi tercapainya keadilan bagi pencari keadilan. Ini betul-betul harus kita pegang. Kalau ini tidak ada, saya pikir Pradi tidak usah diteruskan. Karena itu menjadi roh perjuangan kita. Jadi kalau ada organisasi yang lain berdiri, jangan membuat kita menjadi resah, jangan membuat kita menjadi patah semangat. Karena setiap organisasi punya cita-cita dan tujuan. Sama dengan kita hidup, kalau kita hidup hanya hidup untuk makan dan minum, apa artinya kita? Kita punya nilai, punya value sendiri. Manusia adalah makhluk tertinggi di bumi ini. Oleh karena itu, kita tuh menjadikan Pradi ini adalah sebuah organisasi yang tertinggi di Indonesia ini, dan bahkan mungkin di dunia. Jadi, meskipun ada pergerakan bertambahnya organisasi advokat, jangan menjadi pemikiran kita. Kita stick kepada perjuangan kita, yaitu meningkatkan kualitas advokat Indonesia demi tercapainya peradilan yang jujur dan fair dan berjalannya hukum dengan baik demi tercapainya keadilan bagi pencari keadilan. Ini, oleh karena itu, untuk bisa memastikan berjalannya hukum dan untuk memastikan meningkatnya kualitas advokat, maka selalu diperlukan adanya organisasi advokat yang
single bar. Jadi single bar ini tetap harus menjadi cita-cita. Jangan Anda mengatakan, oh udah banyak organisasi advokat, single bar nggak perlu. No. Tidak. Tetap harus. Negara Indonesia berdiri, pemberontak selalu ada. Ada gerakan di Sulawesi, ada gerakan PRRI dan sebagainya. Tidak berarti ada PRRI, lantas ingin menjadi merdeka, langsung negara Indonesia jadi bubar. Tidak. Tetap berjuang. Dan sampai eksis seperti ini. Demikian juga kita sekarang ini. Meskipun ada pergolakan seperti itu, tidak. Perjuangan kita tetap harus berjalan supaya PRRI tetap menjadi eksis, berkembang, dan akhirnya memang sudah berkembang seperti sekarang ini. Dari sekian anggota, jumlah kita hampir 80.000. Belum lagi yang sudah kita hitung berapa yang sudah kita luluskan, yang belum menjadi advokat. Dari segi struktur, semua struktur organisasi yang diamanatkan dalam undang advokat semua sudah lengkap, sudah berjalan tanpa kurang apapun. Semua sudah lengkap. Dari pembangunan fisik kita sampai memiliki kantor ini. Lain lagi dengan kantor-kantor yang ada di Jakarta. Ujian kita masih tetap di zero kali. Tetap tidak berkualitas dan situasi. Nah, inilah evaluasi kita selama ini. Selama sampai 21 tahun ini. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman yang ada di sini semuanya, marilah kita tetap bersatu di dalam cita-cita PRRI itu. Hanya ini yang mempererat kita. Kalau kita tidak bersatu dalam cita-cita ini, kita tidak akan bisa menjalan bawa PRRI ini sampai seperti sekarang ini. Dan saya sangat bangga sama kalian semua. Dari hati paling dalam, saya bangga sekali. Gak ada teman-teman saya yang sehebat kalian ini di dalam memperjuangkan keberadaan PRRI. Saya udah lihat di organisasi lain, kesetiaannya membela PRRI, kesungguhannya memberikan waktu yang luar biasa kepada PRRI, selalu bergantian menjaga PRRI mulai pagi sampai malam, selalu ada pengurus yang ada di sini. Padahal kita nggak digaji. Kita nggak digaji. Jadi supaya masyarakat tahu, PRRI ini berdiri, dikelola dengan begitu profesional tanpa satu gaji pun. Itu adalah pengabdian yang sangat luar biasa. Jadi karena itu kepada ibu bapak sekalian, teman-teman saya perjuangan di dalam suka dan duka, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan yang teman-teman berikan. Tanpa teman-teman semuanya, PRRI ini nothing, nggak ada. Tanpa teman-teman semua. Ya. Dan juga saya sampaikan, siapa tahu ada juga cabang-cabang di sini yang kalau yang melihat dari Zoom. Terima kasih pada semua pengurus cabang dan anggota dimanapun berada. Tanpa kalian, PRRI ini tidak ada. Tanpa anggota nggak ada kita. Tanpa cadang kita, tanpa cabang kita juga bisa berbuat apa-apa. Mereka adalah ujung tombak kita yang kita andalkan di dalam perjuangan ini. Ya. Itu untuk membangkitkan kita hanya mengelola BUMN. Jadi oleh karena itu selalu semangat kebersamaan ini harus kita jaga penuh. Jangan sampai kita lemah. Ya. Oleh karena itu saya mungkin tidak terlalu lebar, tetapi sebelum akhiri saya ada beberapa catatan yang membuat hati saya sedikit sedih. Kita telah kehilangan seorang teman, yaitu Pak Yusri Candi, Ketua Dewan Pembina kita. Bersama-sama kita sudah hantarkan kemarin, dan saya berterima kasih pada teman-teman waktu acara hidup duka teman-teman semuanya datang, bahkan
Pak Acil khusus terbang dari Semarang ya, nggak sempat pulang ke Jogja karena waktu ngawas. Ada juga Junaidi dan sebagainya, banyak sekali yang datang pada waktu itu. Saya merasa bahwa kita merasa satu dalam satu keluarga. Kedua, sebelumnya kita juga sudah kehilangan Pak Buniani. Tadi waktu ada video putar, saya melihat Buniani ada hati sedih juga. Ingin rasanya bersama, tapi Tuhan berjalan lain. Yang ketiga, hari ini kita juga mendengar bahwa teman-teman kita Sopar di Tegalu menderita sakit, sedang di rumah sakit. SD belum sempat ke sana, tapi sudah ada berkomunikasi. Saya harap dan saya dengar tadi Pak Dwi dan teman-teman akan berkunjung ke rumah sakit, sampaikan salam saya, dan mari kita doakan bersama-sama ada Pak Sopar, Pak Sekjen bisa sehat kembali, bisa pulih kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setelah melihat hal ini, saya juga merasa bahwa memang 21 tahun itu tidak mudah ternyata ya. Kalau orang dari kecil sampai dewasa itu sudah dewasa ya. 18 tahun, 21 tahun itu mature namanya kan. Jadi kita lagi gimana? Lagi mekar-mekarnya kita ini ya. Jadi dan saya yakin di tangan Anda semua ini nanti ya, dengan teman-teman semuanya akan semakin mekar lagi. Saya ingin membuat satu pernyataan. Saya kira teman-teman sudah setuju. 21 tahun kita tidak pernah merayakan besar-besar, melibatkan banyak cabang dan sebagainya. Setuju nggak teman-teman kalau tanggal 21 2026 kita membuat acara khusus perayaan tahun ini? Ya? Gitu ya. Kita mengundang semua cabang-cabang dari daerah dan buat satu tempat kegiatan luar biasa untuk bisa merayakan, bukan bermewah-mewah, tapi untuk bersyukur pada Tuhan dan memberikan pada semangat kita bahwa kita tetap eksis dan tetap maju. Setuju ya? Terima kasih. Demikianlah teman-teman semua. Saya ingatkan juga bahwa tahun ini kita akan menjadi tuan rumah dari Conference Internasional di Pola, Presiden Organization Law Association. Kita juga tadinya mau menjadi tuan rumah untuk Law Asia, tapi sempat diambil oleh India kalau nggak salah ya. Kita minta itu 2026, kita kebagian 2007 atau berapa lupa saya. Ya, jadi artinya eksistensi kita di luar negeri masih tetap unggul kita ya. Nah, jadi itulah teman-teman semuanya. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun pada kita semua, kepada Perhimpunan Advokat Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah kepada Peradi sebagai organisasi, pada seluruh pengurus cabang maupun di daerah, dan juga kepada seluruh advokat-advokat menjadi anggota Peradi dan keluarganya diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.
kita sepakat ya, kita serahkan kue ini kepada yang paling senior. Supaya dia mewakili kita semua anggota Pradi manapun tetap panjang umur juga dia sehat-sehat dekat Tuhan. Jadi bukan asal tunjuk ini. Harapan kita supaya kita semua di wakil Ibu Dia ini bisa semua panjang umur sehat-sehat. Amin. Supaya kita tidak hanya semakin tua, tapi yang paling muda juga harus tumbuh besar, bersemangat terus menuju kepada kejayaan. Maka saya pilih siapa yang paling muda di sini. Saya muda. Yang muda ini berapa umur? Hah? Kamu berapa? Siapa yang paling muda? Ada yang umur 30? 32? 33? Ada yang lebih muda dari 35? Ada. Berarti Rizky yang namanya. Oke deh. Mewakili DPC, mana DPC yang paling jauh nih? Ada Prakaraya nih, ada Prakaraya. Barat jangan nanti ada. Kartika, terima kasih untuk DPC Prakaraya. Selamat ya. Ada pekan baru ya? Oke, ada pekan baru. Dapat gue. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah ini adalah foto bersama. Mohon berkenan untuk mengikuti arahan dari petugas agar foto rapi dan 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3, senyum. Satu, dua, tiga, boleh semangatnya, boleh 1, 2, 3, video. Provinsi berkenan untuk memberikan Video, 1, 2, 3. Jadi kita saat ini atau saya suka dulu selamat ulang tahun Pradi yang 21 gitu ya. Lalu kita bacakan Pradi Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi yang ke-21. Pradi! Sudah oke? Sekali lagi. Sampai luar biasa.
Jadi kita akan bikin 2 video, satu lagi ini langsung ulang tahun Pradi, baru satu lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi yang ke-21. Pradi Jaya! Saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru, selamat Natal 2025 dan tahun Tuhan memberkati, gitu dong. Ya. Kami ucapkan selamat Natal 2025 dan tahun baru 2026. Tuhan memberkati. Pradi. Lagi ya. Kami ucapkan selamat Natal 2025 dan tahun baru 2026. Tuhan memberkati. Ulang, kurang mantap tadi. Sama-sama. Lagi ya. Kami ucapkan selamat Natal tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Tuhan memberkati. Pradi. Baik, terima kasih. Untuk dia mendapat berkualitas, kita selalu pikir bahwa dia harus memiliki satu organisasi yang kuat. Itulah yang selalu kita sebutkan sebagai single bar. Nah, bagaimana caranya untuk bisa, apa tujuannya ya, untuk bisa advokat itu berkualitas? Tujuannya itu agar bisa memastikan berjalannya hukum di Republik ini. Ya. Tujuannya apa supaya berjalan hukumnya? Ya supaya para pencari keadilan itu mendapatkan keadilan, para justice seeker. Jadi sekarang ini saya katakan bahwa umur 21 tahun ini sudah dewasa. Kalau dalam permainan kartu namanya itu, saya katakan itu 21 itu kartu yang selalu menang dari segala kartu yang ada. Ibarat main blackjack istilahnya itu, ya kan? 10 dan 1, 21, nah, itu selalu ada lawan itu namanya gitu. Jadi hari ini kita bersyukur ya bahwa perayaan yang kita lakukan tadi perayaan yang mewah tapi sederhana. Kenapa saya katakan mewah? Karena kemewahan itu tidak saya lihat daripada pernak-perniknya, kembang api dan sebagainya. Tapi kemewahan yang ada dalam perayaan ini adalah hati yang ceria, semangat yang luar biasa dari para pengurus Pradi. Kenapa saya bilang sederhana? Ya karena kita hanya potong tumpeng aja, nggak ada kembang api dan sebagainya. Jadi semangat yang pesta yang mewah tapi sederhana. Nah itu, jadi kemewahan ada dalam hati dan semangat dari para advokat itu. Selain hari ini apakah ada nanti kegiatan lain? Di daerah-daerah semua melaksanakan kegiatan. Seperti tadi kita lihat ada Zoom kita dengan 33 DPC se-Jawa Timur, mereka berkumpul di Sidoarjo. Ya, mereka berkumpul selain merayakan, mereka bincang-bincang tentang kemajuan daripada advokat ini sendiri, terutama Pradi. Jadi saya pikir Pradi ini tetap harus kita dapat perjuangkan terus-menerus lah. Ya, gitu. Ya, cukup ya. Ya, masih.